Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya akan membuat kesimpulan dari materi sebelumnya tentang sistem. Sebelum saya masuk pada kesimpulan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem, karakteristik sistem, dan macam-macam sistem. Jadi, sistem adalah seperangkat elemen yang digabungkan menjadi satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem di samping berhubungan satu sama lain juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Saya akan memberikan definisi sistem dari dua para ahli, yaitu Gordon B. Davis pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua dari Raymond Misler pada tahun 2001, yaitu sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ada 10 karakteristik sistem, yaitu yang pertama adalah komponen sistem. Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dalam terbentuknya suatu sistem, dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua adalah batasan sistem. Batasan sistem merupakan lingkup fungsi suatu sistem. Hal ini yang membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Tanpa adanya batasan sistem, maka sangat sulit untuk menjelaskan suatu sistem. Batasan sistem akan memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. Yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar suatu sistem. Lingkungan sistem dapat mempengaruhi berfungsi atau keberlangsungan suatu sistem. Yang keempat yaitu penghubung sistem. Sistem merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk suatu fungsi. Antar komponen tersebut dapat berfungsi bila memiliki penghubung. Penghubung merupakan segala sesuatu yang bertugas menjembatani suatu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu sistem. Dan yang kelima adalah masukan sistem atau input. Masukan merupakan segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Masukan sistem dapat berupa wujud dan berupa tidak berwujud. Contoh dari berupa wujud yaitu bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Yang keenam adalah keluaran sistem atau output. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan yang dapat berupa produk, jasa, maupun informasi. Yang ketujuh adalah pengolah sistem. Proses merupakan komponen atau transformasi masukan yang menghasilkan keluaran yang berguna atau lebih bernilai, dapat berupa jasa atau informasi. Dan yang kedelapan adalah sasaran sistem. Sistem komponen dalam sistem bekerja sama untuk mencapai sasaran dan tujuan sistem. Yang kesembilan adalah kendali. Setiap komponen dalam sistem memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Agar masing komponen berfungsi optimal, sistem memiliki komponen kendali. Bagian kendali mempunyai peran utama menjaga proses sistem berfungsi secara optimal sesuai lingkup suatu peran masing-masing komponen sistem. Dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan hasil evaluasi dan berfungsinya suatu sistem serta hubungan kerjanya dengan suatu sistem. Bila terjadi disfungsi suatu komponen dan hubungannya dengan komponen lain, perlu dilakukan tindakan segera agar setiap komponen berfungsi secara optimal dan bersinergi dengan komponen lainnya. Yang berikut masuk pada macam-macam sistem. Menurut Sutanto pada tahun 2003, tinjauan tentang suatu sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga adalah sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang keempat adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan saya. Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda. Tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum.
yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan menjadi satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem di samping berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu subsistem berkaitan dengan subsistem lainnya dihubungkan oleh suatu penghubung atau interface. Masing-masing subsistem tersebut memiliki fungsi dengan sasaran tertentu, membentuk satu kesatuan yang menghasilkan suatu tujuan utama atau goal. Suatu subsistem membentuk suatu sistem terdiri yang memuat komponen input, proses, atau output. Sesuatu yang membentuk suatu sistem memiliki unsur pengendali atau kontrol, yang salah satu bagiannya adalah umpan balik atau feedback yang tadi sudah saya jelaskan. Masing-masing subsistem ada suatu kesatuan menjadi masukan bagi subsistem lainnya. Oke, itu tadi penjelasan dan kesimpulan saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.